Sosok manusia yang tiba-tiba ditarik paksa dari hutan menyebabkan kelompok Caoying terkejut. Namun, mereka akhirnya menghela nafas lega setelah melihat wajahnya. Mata Songqing mengungkapkan ekspresi sombong yang sulit dideteksi. "Keker, Xiao Yan ceka-ceka, aku belum pergi mencarimu, tetapi sebaliknya kamu telah menyerahkan dirimu kepadaku." Pria berpakaian hitam itu terkejut saat melihat sosok tersembunyi itu adalah Xiao Yan. Wajahnya langsung terangkat menjadi senyum aneh saat dia tertawa. Mata Xiao Yan menatap tajam pada pria berpakaian hitam asing itu. Dari nada pihak lain, tampaknya pria itu mengenalnya. Namun, Xiao Yan tidak dapat mengingat pernah bertemu orang ini. Dia belum bertemu banyak ahli kelas Do Uzun, tapi semuanya meninggalkan kesan yang sangat mendalam. Hanya orang di depannya ini yang membuatnya merasakan ketidaktahuan. "Tuan, bolehkah saya tahu siapa Anda?" "Xiao Yan sepertinya tidak mengenalmu." Xiao Yan berbicara dengan suara yang dalam saat dia menangkupkan tangannya ke pria berpakaian hitam itu. "Jika kita tidak berkenalan maka jadilah itu." Pria berpakaian hitam itu tersenyum. Setelah itu, dia secara acak berkata, "Bagaimanapun tidak ada seorang pun di sini yang bisa melarikan diri. Itu termasuk Anda." Xiao Yan menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan keinginan pria berpakaian hitam ini untuk membunuh. Jelas, kemungkinan tidak akan terlalu santai jika dia ingin melarikan diri dengan aman hari ini. Kaki Xiao Yan melangkah ke udara kosong. Setelah itu, dia perlahan melangkah mundur. Dengan sekejap, dia bergegas ke samping kelompok Caoying. Saat ini, bukan waktunya untuk bertindak berani. Selusin pria berpakaian hitam di sekitarnya sangat kuat. Berdasarkan perkiraan Xiao Yan dengan matanya, kemungkinan ada 6-7 ahli kelas Do Uzong. Lineup ini cukup kuat bahkan di wilayah Central Plains. Tidak terduga bahwa mereka akan muncul di sini pada saat yang sama. Selain dua sesepuh dari sekte Xuan yang mendalam, yang mengungkapkan kilatan sengit di mata mereka, orang-orang yang tersisa merasa baik-baik saja tentang Xiao Yan yang tiba-tiba ditarik. Pada saat ini, orang tambahan berarti bahwa mereka telah mendapatkan kesempatan tambahan untuk melarikan diri. Mereka telah dengan jelas menyaksikan kekuatan Xiao Yan di bukit hari ini. Apa yang harus kita lakukan? Mata Caoying yang cantik melirik Xiao Yan saat dia bertanya dengan lembut. Apa yang bisa kita lakukan? Orang itu adalah elit Do Uzun. Kalian semua harus memikirkan caramu sendiri untuk melarikan diri. Xiao Yan menjawab tanpa daya. Bagaimana kita akan melarikan diri? Orang itu akan memblokir kita bahkan jika kita menggunakan batu spasial. Songqing mengerutkan kening dan menuntut. Xiao Yan merentangkan tangannya. Dia terlalu malas untuk berdebat dengannya. Bagaimanapun, jika ada yang benar-benar salah, dia akan melepaskan api teratai pemusnahan untuk melarikan diri. Adapun Caoying dan yang lainnya, dia tidak memiliki energi. Saya bisa memecahkan penghalang spiritual ini. Namun, jika aku menyerang penghalang, orang itu pasti akan campur tangan. Oleh karena itu, saya akan membutuhkan waktu. Caoying dengan lembut mengatupkan gigi peraknya. Mata cantiknya menatap Xiao Yan dengan cara yang tidak berkedip. Dia tahu bahwa jika seseorang berbicara tentang berkelahi dengan orang lain, kemungkinan orang dengan kemampuan bertarung terbesar di sini adalah Xiao Yan. Xiao Yan mengangkat alisnya saat mendengar kata-katanya. Dia sedikit terkejut saat melihat Caoying. Dia memang layak mendapat julukan penyihir. Dia yakin dia bisa memecahkan penghalang spiritual yang telah didirikan oleh seorang elit Do Uzun. Ini benar-benar sedikit luar biasa. Kami dapat memblokir orang-orang berpakaian hitam ini, tetapi orang itu. Seorang pria parubaya dengan darah menempel di wajahnya ragu-ragu sejenak sebelum tertawa pahit. Xiao Yan meliriknya. Dengan mampu bertahan sampai sekarang, itu adalah bukti yang cukup bahwa dia bukan karakter biasa. Tentu saja, mereka yang bisa memasuki alam pil ini semua memiliki beberapa keterampilan. Apakah seseorang lebih kuat atau lebih lemah akan ditentukan oleh siapa yang memiliki lebih banyak keterampilan. Berapa lama yang Anda butuhkan? Xiao Yan tidak punya waktu untuk berpikir lebih banyak saat ini. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan dia dengan cepat bertanya setelah sekejap. 3 menit.
Cao Ying dengan cepat menjawab. Xiao Yan terdiam sesaat. Setelah itu, dia perlahan mengangguk di depan mata cemas semua orang. Meskipun pihak lain adalah elit Douzun, Xiao Yan masih memiliki kepercayaan diri untuk memblokirnya selama 3 menit. Semua orang menghela nafas lega saat melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Beberapa orang melemparkan beberapa tatapan terima kasih kepada Xiao Yan. Mereka semua mengerti dengan jelas bahwa bertukar pukulan dengan pria berpakaian hitam adalah hal yang paling berbahaya. Namun, hanya Xiao Yan yang nyaris tidak memiliki kemampuan semacam itu dalam kelompok mereka ini. Bahkan 2 sesepuh dari sekte Xuan yang mendalam tidak banyak bicara saat ini. Meskipun mereka memiliki kekuatan Douzong bintang 9, masih ada kesenjangan besar antara mereka dan kelas Douzun. Kemungkinan mereka akan berakhir dalam situasi yang mengerikan jika mereka bertukar pukulan dengannya. Terima kasih banyak. Cao Ying dengan lembut berterima kasih pada Xiao Yan. Setelah itu, jari-jari kakinya dengan lembut menekan tanah. Sosoknya yang halus terbang mundur. Tepat ketika sosoknya yang halus bergegas mundur, rambut hitamnya, biasanya ditahan oleh pita, tiba-tiba berserakan. Pada saat ini, tekanan spiritual yang luar biasa agung perlahan menyebar dari antara alis Cao Ying. Serang! Song Qing menjerit keras saat Cao Ying bergegas kembali. Majestic Douqi segera melonjak keluar dari tubuhnya. Setelah itu, dia bergegas menuju pria berpakaian hitam di sekitarnya, dengan kuat mengganggu mereka dalam prosesnya. Xiao Yan diam-diam merasa terkejut di dalam hatinya saat dia merasakan kekuatan spiritual yang kuat yang menyebar dari antara alis Cao Ying. Wanita ini memang tidak sederhana. Jika seseorang mendiskusikan kekuatan-kekuatan spiritual seseorang, Cao Ying pasti akan menjadi yang terkuat di antara mereka yang seusia yang ditemui Xiao Yan selama ini. Sepertinya alasan dia diberi julukan penyihir tidak sepenuhnya karena penampilannya yang menyihir. Jika dia diberi waktu yang cukup untuk tumbuh, kemungkinan masa depannya tidak akan terbatas. Pada saat itu, bahkan Douzun berpakaian hitam misterius ini tidak akan menjadi pasangannya. Kelompok Song Qing turun tangan dan memblokir selusin individu berpakaian hitam itu. Pada saat yang sama, Xiao Yan berani sedikit tugasnya. Tubuhnya bergerak dan dia muncul tidak jauh di depan pria berpakaian hitam itu. Ekspresinya serius saat dia melihat pihak lain. Api hijau giok perlahan melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Kamu berpikir untuk memblokir diri yang terhormat ini dengan kekuatanmu? Mata pria berpakaian hitam itu dingin saat mereka menatap Xiao Yan. Setelah itu, dia dengan cepat melirik ke sisi penghalang spiritual. Cao Ying mengerutkan kening saat dia mulai menggunakan taktiknya untuk membatalkan penghalang. Pria berpakaian hitam itu segera mendengus dingin saat dia secara acak melambaikan lengan bajunya. Ruang di sekitar Xiao Yan mengeras dengan kecepatan seperti kilat. Setelah itu tampak seperti penjara yang menguncinya dengan kuat. Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah saat merasakan beratnya ruang padat di sekitarnya. Seorang elit Douzun memang aneh. Mereka mampu mengubah ruang kosong menjadi penjara dengan mengangkat tangan. Apalagi penjara ini begitu kokoh sehingga tidak bisa dihancurkan. 3 perubahan misterius, perubahan pertama. 3 perubahan misterius, perubahan kedua. Untungnya, Xiao Yan bukanlah orang biasa. Hatinya jelas mengerti betapa merepotkannya berurusan dengan elit Douzun. Dia tidak berani menahan diri saat dia melepaskan 3 perubahan misterius ke perubahan kedua. Douqi di dalam tubuhnya melonjak. Baru kemudian itu dengan paksa menghancurkan ruang padat di sekitarnya. Setelah itu, Xiao Yan melintas dan sekali lagi memblokir rute pria berpakaian hitam itu. 3 perubahan misterius dari lembah api membakar. Kejutan juga melintas di mata pria berpakaian hitam itu saat melihat kekuatan Xiao Yan tiba-tiba melambung. Kakinya langsung menginjak udara kosong. Setelah itu, tubuhnya tampak berteleportasi saat muncul di depan Xiao Yan. Sebuah telapak tangan biasa terbang keluar dan menabrak dada Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan menjadi sangat serius saat menghadapi telapak tangan lembut ini dari pria berpakaian hitam itu. Telapak tangan pihak lain telah mengunci ruang di sekitar tubuhnya, menyebabkan dia tidak memiliki kemampuan untuk menghindar. Karena dia tidak bisa menghindar, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menerima serangan itu dengan paksa.
Xiao Yan segera mengatupkan giginya. Tangannya dengan lembut bergetar dengan cara yang aneh. Gelombang kekuatan tersembunyi yang sangat kuat meletus. Ledakan oktan. Kekuatan tersembunyi dipindahkan ke tulang Xiao Yan. Setelah itu, ia meninggalkan tubuhnya dan mengalir ke telapak tangan pria berpakaian hitam itu. Namun, ini hanya menyebabkan telapak tangannya sedikit berhenti. Buka segel gunung. Segel balik laut. Segel tangan berubah dengan cara seperti kilat. Segera, dua sidik jari energi terang meletus dari tangan Xiao Yan. Mereka menabrak telapak tangan pria berpakaian hitam itu, menyebabkan angin telapak tangannya berangsur-angsur melemah. Pria berpakaian hitam itu tampak sangat tidak senang dengan sikap keras kepala Xiao Yan. Ketidaksabaran akhirnya melintas di matanya. Penghalang spiritual di sekitarnya juga menjadi lebih pucat saat sedang dibatalkan oleh Cao Ying. Gelombang energi panas yang aneh tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh pria berpakaian hitam itu setelah dengusan dingin terdengar. Selanjutnya, itu menggumpal menjadi lapisan kristal biru tua yang aneh di lengannya. Melihat dari jarak yang sangat jauh, tampak seolah-olah itu adalah tangan kristal berwarna biru. Perasaan berbahaya melonjak ke dalam hati Xiao Yan saat lapisan kristal aneh itu muncul. Jarinya dijentikkan sebagai tindakan refleks. Cahaya perak melintas di depannya dan boneka iblis bumi muncul. Ledakan. Boneka iblis bumi baru saja muncul saat ruang di depan Xiao Yan menjadi terdistorsi. Segera, sebuah tangan yang ditutupi oleh kristal biru tua menembus ruang kosong. Setelah itu, ia mendarat di dada boneka iblis bumi. Segera, suara menusuk telinga yang tidak biasa muncul. Setelah pukulan itu mendarat, dada boneka iblis bumi yang sangat keras itu membentuk penyok yang dalamnya hampir setengah inci. Kulitnya pecah-pecah, memperlihatkan bagian dalam tubuhnya yang berwarna perak. Kekuatan mengerikan mengirim boneka iblis bumi terbang mundur setelah menghancurkan dadanya. Xiao Yan juga kemudian terpengaruh olehnya. Sebagian dari kekuatan ditransmisikan ke tubuhnya, menyebabkan ekspresinya menjadi sedikit pucat. Kakinya menekan udara kosong saat dia buru-buru mundur. Orang ini, kekuatan yang menakutkan. Sok naik di dalam hati Xiao Yan saat dia menarik diri dengan cara yang menyedihkan. Jika boneka iblis bumi tidak merasakan sakit sedikit pun, kemungkinan pukulan ini akan mengambil nyawanya. Sulit membayangkan cedera seperti apa yang akan diderita Xiao Yan jika pukulan itu, yang telah melesat di udara, mendarat di atasnya. Apakah ini kekuatan elit Do Uzun? Xiao Yan melirik dada boneka iblis bumi, yang tampaknya telah benar-benar runtuh. Matanya tanpa sadar menyusut saat dia melakukannya. Dentang! Suara retak kecil tiba-tiba muncul di udara saat Xiao Yan menstabilkan tubuhnya. Cepat pergi! Penghalang spiritual rusak. Suara indah Cao Ying ditransmisikan ke telinga semua orang sesaat setelah kebisingan menyebar. Reaksi Xiao Yan sangat cepat saat mendengar kata-katanya. Dia baru saja menstabilkan tubuhnya ketika dia berbalik tanpa ragu-ragu. Cahaya perak di bawah kakinya menyala, dan dia berubah menjadi bayangan yang bergegas menuju hutan dengan kecepatan kilat. Reaksi Xiao Yan cepat dan reaksi yang lain juga cukup cepat. Tepat ketika Xiao Yan berbalik dan pergi, Song Qing dan yang lainnya juga segera melarikan diri dari medan pertempuran. Setelah itu, mereka menggunakan semua kekuatan mereka untuk bergegas secara eksplosif ke hutan. Swos! Cao Ying berada di depan semua orang yang melarikan diri. Selain itu, dia adalah orang pertama yang melarikan diri saat penghalang spasial pecah. Namun, beberapa napas setelah dia berteriak, sesosok melintas dari belakangnya. Dalam sekejap mata, sosok itu telah menyusulnya. Matanya yang cantik menyapu untuk melihat siapa itu. Siapa lagi yang bisa sosok ini selain Xiao Yan? Mereka yang melarikan diri bukanlah orang bodoh. Mereka tidak melarikan diri ke arah yang sama. Sebaliknya, mata mereka saling melirik sebelum mereka mulai bergegas ke segala arah. Dalam beberapa kilatan, mereka melarikan diri ke hutan yang luas. Kejar! Jangan biarkan siapapun dari mereka pergi. Pria berpakaian hitam itu terkejut karena penghalang spasial telah rusak dengan cepat oleh Cao Ying. Dia buru-buru pulih dan berteriak dengan suara padat. Dimengerti.
Selusin pria berpakaian hitam buru-buru mengakui setelah mendengar perintah pria berpakaian hitam itu. Setelah itu, mereka mulai menyebar dengan tertib, mengejar orang-orang yang melarikan diri saat mereka melakukannya. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa berjuang. Mata dingin pria berpakaian hitam itu melesat ke arah Xiao Yan dan Cao Ying menghilang. Dia segera tertawa dingin saat tubuhnya bergetar. Ruang di sekitarnya perlahan bergoyang, dan tubuhnya menghilang dengan cara yang aneh. Dua sosok bergegas pergi seperti monyet lincah di dalam hutan hijau subur ini. Kecepatan keduanya secepat kilat. Tubuh mereka melintas di antara hutan dan menghilang. Dua orang bergegas keluar tanpa menoleh. Tiba-tiba riak muncul dari pepohonan di samping mereka. Sesosok segera muncul dari dalam. Kemunculan tiba-tiba sosok ini mengejutkan Xiao Yan dan Cao Ying. Tatapan mereka buru-buru menyapu dan menemukan bahwa itu adalah Song Qing. Kegembiraan melintas di wajah Song Qing ketika dia melihat mereka berdua. Kakinya melangkah melalui udara kosong saat dia bergegas dan berkata, "Cepat pergi, ada beberapa orang berpakaian hitam menghalangi arah itu." Dia tahu bahwa kata-kata ini tidak berguna setelah mengucapkannya karena Xiao Yan dan Cao Ying tidak mengurangi kecepatan mereka sedikit pun. Sebaliknya, tubuh mereka berkedip dan kecepatan mereka meningkat secara signifikan. Wajah Song Qing berkedut saat melihat ini. Namun, dia tidak punya waktu untuk mengatakan apa-apa lagi saat ini. Dia melepaskan kecepatannya secara maksimal dan buru-buru mengikuti. Mereka bertiga dengan liar melarikan diri di lautan pohon. Target mereka adalah puncak gunung. Jika mereka ingin melepaskan Do Uzun berpakaian hitam, mereka harus menarik sesuatu yang dia takuti. Satu-satunya yang bisa melawan Do Uzun berpakaian hitam ini kemungkinan adalah binatang pamungkas di atasnya. Ketiga sosok itu bergegas melewati hutan seperti angin kencang, menyebabkan daun-daun layu di tanah menari. Ekspresi Xiao Yan serius. Cahaya perak cerah terus muncul. Sosoknya yang berkedip kadang-kadang meninggalkan beberapa bayangan di udara yang perlahan akan menyebar. Berderit. Kaki Xiao Yan baru saja mendarat di pohon besar saat dia meringkuk lututnya. Dia baru saja akan meminjam kekuatan untuk menembak secara eksplosif ke depan ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Kakinya melengkung dalam lengkungan aneh dan tubuhnya malah melesat ke belakang. Ledakan. Segera setelah sosok Xiao Yan ditarik kembali, ruang tidak jauh dari tempat kakinya mendarat tiba-tiba terdistorsi. Sosok hitam segera muncul di depan mereka bertiga entah dari mana. Mata dinginnya menyebabkan hati kelompok Xiao Yan tenggelam. Kecepatanmu cukup cepat. Sayangnya, masih belum cukup untuk melepaskan diri yang terhormat ini. Pria berpakaian hitam itu muncul dan melirik trio Xiao Yan sebelum tertawa. Kilatan dingin melintas di mata Xiao Yan saat melihat ini. Orang ini memang merepotkan untuk dihadapi. Jangan buang waktu dari diri yang mulia ini. Pria berpakaian hitam itu tampaknya secara bertahap kehilangan kesabarannya. Matanya tiba-tiba menjadi gelap dan dingin. Dia meringkuk tangannya dan lapisan kristal biru tua melonjak keluar dari tubuhnya. Setelah itu membentuk cakar tangan kristal energi. Cakar itu baru saja terbentuk ketika pria berpakaian hitam itu melambaikan lengan bajunya. Cakar kristal menghilang entah kemana. Berhati-hatilah. Hati Xiao Yan bergetar saat melihat cakar kristal itu menghilang, jadi dia buru-buru meneriakkan peringatan. Setelah bertukar pukulan dengan pria berpakaian hitam ini sebelumnya, Xiao Yan menyadari betapa mengerikannya lapisan kristal biru tua itu. Trio Xiao Yan telah berpisah menjadi tiga arah setelah teriakan itu terdengar. Mereka mundur dengan kecepatan seperti kilat pada saat bersamaan. Ruang di depan Cao Ying tiba-tiba membentuk riak intens saat mereka bertiga mundur. Segera, cakar kristal dengan paksa menembus ruang dan meraihnya dengan cara yang kejam. Dari kelihatannya, Do Uzun berpakaian hitam itu berencana menyerang Cao Ying terlebih dahulu. Ketika cakar tangan itu menyambar, Cao Ying sedikit terkejut menemukan bahwa ruang di sekitarnya telah dipadatkan dengan paksa. Sosoknya tidak lagi bisa bergerak di bawah ruang yang dipadatkan ini. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyaksikan binatang kristal besar itu meraih. Xiao Yan dan Song Qing juga merasakan Cao Ying tiba-tiba turun ke situasi berbahaya. Ekspresi mereka berubah. Mata Song Qing itu sedikit berkedip.
Sesaat kemudian, dia dengan kasar menggertakkan giginya saat kakinya menekan cabang pohon. Tubuhnya melarikan diri ke hutan dengan kecepatan seperti kilat dan menghilang dalam sekejap mata. Xiao Yan merajut alisnya saat melihat Song Qing meninggalkan Cao Ying untuk melarikan diri sendiri. Dia menatap Cao Ying, yang dengan pahit bertahan sambil mengepalkan gigi peraknya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menghela nafas pelan. Song Qing mungkin bisa melakukan hal yang tidak tahu malu seperti itu, tapi dia, Xiao Yan, benar-benar tidak bisa. Setelah menghela nafas dalam hatinya lagi, Xiao Yan menjentikkan jarinya. Sosok berwarna perak bergegas keluar dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, dengan cepat muncul di depan Cao Ying, menggunakan tubuhnya untuk memblokirnya. Retak! Boneka iblis bumi baru saja muncul ketika tangan kristal energi itu dengan keras meraihnya. Orang hanya bisa melihat tubuhnya yang sangat kuat segera membentuk banyak garis retak. Bahkan ada suara daging yang rendah dan dalam meledak. Pergi! Xiao Yan segera berteriak keras setelah menggunakan boneka iblis bumi untuk membantu Cao Ying memblokir serangan itu. Uluran tangan yang tiba-tiba ini mengejutkan Cao Ying. Mata cantiknya langsung menatap Xiao Yan dengan cara yang dalam. Bibir merahnya melebar dengan lembut. Sedikit suara ditransmisikan ke telinga Xiao Yan, "Terima kasih." Cao Ying juga mengerti situasi seperti apa setelah kata-kata itu terdengar. Dia tidak tinggal lama. Tubuhnya yang halus bergerak, dan dia dengan cepat bergegas ke hutan. Xiao Yan memberi isyarat dengan tangannya setelah Cao Ying berbalik dan bergegas ke hutan. Dia buru-buru menarik boneka iblis bumi, yang hampir berubah menjadi sisa, kembali ke cincin penyimpanannya. Cahaya perak berkedip di bawah kakinya. Setelah itu, dia melepaskan gerakan 3.000 petir hingga batasnya. Dia ditemani oleh serangkaian bayangan saat dia bergegas ke hutan lebat ke arah lain. Ekspresi Do Uzun berpakaian hitam akhirnya menjadi gelap ketika dia melihat serangannya sekali lagi tanpa hasil. Mata dinginnya menyapu ke arah di mana ketiga orang itu melarikan diri. Mereka segera berhenti di tempat Xiao Yan pergi. Karena kamu suka menyelamatkan orang lain, diri yang terhormat ini akan melihat siapa yang akan datang untuk menyelamatkanmu kali ini. Suara padat dipancarkan dari mulut Do Uzun berpakaian hitam. Setelah itu, tubuhnya bergetar, dan dia sekali lagi menghilang dengan cara yang aneh. Dari kelihatannya, intervensi Xiao Yan benar-benar membuatnya marah. Sosok Xiao Yan bergegas melewati hutan dengan cara seperti kilat. Ekspresinya saat ini gelap dan serius. Meskipun tidak ada sosok Do Uzun berpakaian hitam di belakangnya, dia samar-samar bisa merasakan bahwa dia sedang dikunci oleh orang itu. Jelas, orang itu telah memilih Xiao Yan di antara ketiganya. Jika kamu benar-benar memaksaku sejauh itu, aku akan membiarkanmu membayar harga berdarah bahkan jika aku harus berusaha sekuat tenaga sampai terluka parah. Sosok Xiao Yan terus menyerang dengan liar untuk jarak tertentu, tapi perasaan terkunci itu tidak melemah. Sebaliknya, itu menjadi lebih intens. Segera, kilatan sengit melintas di mata Xiao Yan. Meskipun pihak lain adalah Do Uzun elit, tidak mungkin baginya untuk menggigit tulang keras Xiao Yan jika Do Uzun ini tidak memiliki gigi yang bagus. Setelah pikiran ini melintas di hati Xiao Yan, kecepatannya meningkat. Pada akhirnya, Xiao Yan hanya bisa melihat garis hitam buram mengalir di udara hutan. Namun, dia tidak dapat melihat semua itu sementara itu dengan liar bergegas melewati. Kaki Xiao Yan menginjak udara kosong. Dia melihat melalui celah di hutan saat dia melihat ke puncak gunung yang mendekat. Mata Xiao Yan tiba-tiba menyusut segera setelah desahan dilepaskan di dalam hatinya. Kakinya menginjak udara kosong, dan tubuhnya dihentikan dengan paksa. Matanya dipenuhi kegelapan pekat saat dia melihat cabang pohon tidak jauh darinya. Sosok manusia berpakaian hitam duduk dengan kaki disilangkan di tempat itu. Terlepas dari seberapa cerdas mangsanya, ia tidak akan bisa lepas dari tangan pemburu. Do Uzun berpakaian hitam mengangkat matanya. Tatapannya melirik acuh tak acuh pada Xiao Yan saat dia tertawa terbahak-bahak. Xiao Yan, diri yang terhormat ini ingin melihat apakah akan ada orang yang akan muncul dan menyelamatkan Anda kali ini. Saya pasti akan mengambil api surgawi Anda. Sebuah pikiran tiba-tiba melewati hati Xiao Yan saat mendengar kata-kata ini.
Matanya menyapu Do Uzun berpakaian hitam. Ada sedikit perubahan dalam ekspresinya saat dia berseru, kamu adalah MU Gutua. Do Uzun berpakaian hitam sedikit terkejut saat mendengar ini. Setelah itu, senyum buas di wajahnya menjadi lebih menonjol. Dia bertanya, tidak bisakah kamu mengenaliku? Hati Xiao Yan tanpa sadar tenggelam saat mendengar kata-kata Do Uzun berpakaian hitam tidak menyangkal apapun. Orang ini memang MU Gutua. Dia memiliki kemampuan seperti itu untuk menipu 3 kepala raksasa menara pil dan memasuki alam pil. Juga sama baiknya kamu mengenaliku. Anda setidaknya bisa mati mengetahui mengapa. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, kami berdua memiliki beberapa hubungan. Jika kita benar-benar membahasnya, Anda mungkin harus memanggil paman guru yang terhormat ini. MU Gu tertawa dengan cara yang gelap dan dingin. Saya tidak begitu diberkati. Xiao Yan tanpa sadar tertawa saat mendengar ini. MU Gu tertawa dan tidak keberatan. Matanya agak panas saat dia menatap Xiao Yan. Kali ini, diri yang terhormat ini tidak akan menahan diri. Pertama-tama aku akan membunuhmu dan mengambil jiwamu. Diri yang terhormat ini memiliki metodenya sendiri untuk membuatmu mengungkapkan mantra api. Setelah tertawa dengan cara yang padat dan dingin, MU Gu mengepalkan tangannya. Cakar besar itu, yang terbentuk dari energi biru tua, sekali lagi muncul di depannya. Dia melambaikan lengan bajunya dan cakar besar itu menghilang dengan cara yang aneh. Ekspresi Xiao Yan juga berubah saat melihat cakar besar itu menghilang. Setelah pertukaran tadi, dia sudah mengerti bahwa benda ini bisa menembus ruang itu sendiri. Itu sulit dipahami, sehingga sulit bagi seseorang untuk bertahan melawannya. Xiao Yan tidak salah. Ruang di depannya menjadi terdistorsi sementara Xiao Yan berkonsentrasi. Cakar kristal besar bergegas keluar dan meraihnya. Momentum cakar besar itu sangat mengejutkan. Xiao Yan juga mengerti betapa menakutkannya benda ini. Bahkan boneka iblis bumi hampir lumpuh ketika cakar itu meraihnya. Dengan kekuatan tubuhnya, kemungkinan dia akan meledak menjadi tumpukan daging berdarah hanya dengan sejumput. Namun, beruntung dia sudah siap. Saat cakar besar itu muncul, cahaya perak di bawah kaki Xiao Yan melintas sebelum cakar itu bahkan bisa menguncinya. Dalam sekejap, dia muncul di tanah kosong sekitar beberapa puluh meter jauhnya. MU Gu dengan dingin tertawa saat melihat reaksi cepat Xiao Yan. Tawanya baru saja terdengar saat Xiao Yan terpesona. Tangan kristal besar, diisi dengan tekanan spiritual yang tidak biasa, sekali lagi muncul dengan cara yang aneh. Setelah itu, tangan itu meraih dengan kecepatan seperti kilat. Ruang di sekitarnya sekali lagi mengeras. Pemadatan ruang sekitarnya menyebabkan ekspresi Xiao Yan berubah. Tangan besar kristal ini benar-benar terlalu merepotkan untuk dihadapi. Sangat sulit bahkan untuk menghindarinya. Seorang elit Do Uzun memang luar biasa. Xiao Yan tiba-tiba mengatupkan giginya saat banyak pikiran melintas di hatinya. Matanya tidak berkedip saat dia menatap cakar besar yang datang dengan keras menyambar. Do Qi di dalam tubuhnya mulai bermanuver pada saat ini. Saat ini dia benar-benar perlu terlibat dalam pertempuran terakhir habis-habisan. Cakar besar itu melintas. Itu terbuka dan seperti cakar hantu saat mencubit kepala Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan telah menjadi benar-benar serius saat dia melihat cakar besar itu tumbuh lebih besar di matanya. Segel tangannya berubah saat dia melakukannya. 3 perubahan misterius, perubahan pertama. 3 perubahan misterius, perubahan kedua. 2 tangisan terdengar satu demi satu di dalam hati Xiao Yan, menyebabkan Do Qi di dalam tubuhnya tiba-tiba melambung. Ruang padat di sekitarnya juga menjadi jauh lebih santai. 3 perubahan misterius, perubahan ketiga. Mata kejam Xiao Yan menatap MU Gu dengan senyum ganas di wajahnya. Dia menghirup udara dalam-dalam. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah sekali lagi saat dia bersiap untuk menggunakan semua kekuatannya. Sama seperti segel tangan Xiao Yan terbentuk, ruang di depannya anehnya terdistorsi. Segera, sosok yang kuat melangkah keluar dari ruang yang terdistorsi dan berdiri di depan Xiao Yan seperti menara logam. Nafas yang luas dan tenang tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh yang kuat seperti badai yang menyapu ketika muncul.
Perasaan semacam ini seolah-olah yang di depan bukanlah orang, tetapi sebaliknya, gunung pendukung langit. Hehe, membunuh secara terbuka di wilayahku. Kamu benar-benar tidak memberiku wajah apapun, kan? Sosok itu baru saja muncul saat dia tertawa terbahak-bahak di depan mata Xiao Yan yang tertegun. Setelah itu, sosok itu mengepalkan kelima jarinya dengan erat. Sebuah pukulan tanpa gerakan mewah tiba-tiba dilemparkan, dan itu sangat bertabrakan dengan cakar besar. Ledakan. Keduanya bertabrakan. Cakar besar seperti kristal, yang memiliki kekuatan luar biasa besar, telah dipaksa mundur lebih dari selusin meter. Setelah itu, ia terbang di udara dan samar-samar mengungkapkan beberapa retakan. Siapa yang datang? Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan Mu Gu berteriak dengan marah setelah terkejut. Pria kuat itu belum mengatakan apa-apa setelah tangisan Mu Gu terdengar ketika tawa memikat tiba-tiba bergema di atas hutan. Orang tua, aku tidak akan peduli jika kamu mengejar yang lain. Namun, Anda tidak bisa membunuh Xiao Yan. Zian. Xiao Yan, yang dalam keadaan tertegun, langsung lebih terkejut saat mendengar suara yang dikenalnya ini. Kegembiraan dengan cepat melonjak ke matanya. Ekspresi Mu Gu sedikit berubah ketika dia mendengar suara jernih dan keras yang bergema di atas hutan. Matanya menyapu sebelum tiba-tiba menembak ke cabang pohon dari pohon besar, hanya untuk melihat seorang gadis kecil berpakaian ungu di sana. Kedua kakinya berayun lembut. Bahkan dengan ketenangan Mu Gu, dia tanpa sadar terkejut saat melihat gadis kecil ini. Matanya tertutup oleh keterkejutan. Mereka yang bisa memasuki alam pil adalah semua alkemis yang berpartisipasi dalam pil gathering. Namun, gadis kecil di depan ini jelas bukan salah satu dari mereka. Bagaimana dia bisa memasuki tempat ini? Gadis kecil berpakaian ungu mengabaikan tatapan terkejut Mu Gu. Tangan kecilnya menekan cabang pohon dan tubuhnya yang indah dan kecil melompat turun dari atas. Setelah itu, dengan lembut mendarat di depan Xiao Yan. Dia tanpa sadar tertawa saat melihat ekspresi tertegun Xiao Yan sebelum memberinya wajah aneh. Tindakannya yang indah dan cantik benar-benar menyenangkan. Zian, mengapa kau di sini? Kejutan di mata Xiao Yan berlangsung cukup lama sebelum berangsur-angsur menghilang. Dia meraih gadis kecil ini, yang telah menghilang cukup lama, dan menariknya ke sisinya. Setelah itu, dia dengan hati-hati menatapnya. Penampilan ukiran batu gioknya sama imutnya dengan sebelumnya, memberinya penampilan yang mirip dengan boneka porselen. Saya telah melarikan diri. Hehe, aku tahu kamu berpartisipasi dalam pil gathering, jadi aku datang ke sini untuk menunggumu. Zian tersenyum seperti rubah kecil. Kedua matanya menyipit menjadi bentuk bulan sabit. Saya sangat menyedihkan. Setelah pergi, saya tidak lagi memiliki yaoan yang enak. Setiap hari, orang-orang yang penuh kebencian itu akan menuangkan beberapa hal menjijikkan untuk saya makan. Zian meraih pakaian Xiao Yan. Matanya yang besar dan berair segera menjadi lembab. Hidupnya selama periode waktu ini benar-benar terlalu mengerikan dari sudut pandangnya. Itu seperti kehidupan di neraka jika dibandingkan dengan saat-saat dia berada di samping Xiao Yan. Oleh karena itu, dia buru-buru mengambil kesempatan untuk melarikan diri begitu dia memiliki kesempatan untuk melakukannya. Anggota sukumu. Xiao Yan tercengang sebelum dia segera mengerti sesuatu. Setelah itu, dia bertanya dengan terkejut. Zian mengangguk dengan kasar. Dari kelihatannya, dia sangat membenci cara anggota sukunya memperlakukannya. Namun, jika anggota sukunya menyadari hal ini, mereka kemungkinan akan sangat marah sehingga mereka akhirnya akan memuntahkan darah. Di dunia ini, seseorang tidak dihargai karena menjadi orang baik. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia mengerti karakter Zian. Setiap kata dibesar-besarkan berkali-kali ketika diucapkan dari mulutnya. Oleh karena itu, dia tidak benar-benar mempercayai kata-katanya ini. Adapun hal apapun yang diberikan kepadanya. Paling tidak, gadis ini tampak cukup hidup. Dia tidak diragukan lagi berkali-kali lebih baik daripada ketika dia pergi saat itu. Hei, apakah kamu sudah selesai mengobrol? Nenek kecil, orang ini bukanlah seseorang yang mudah dihadapi.
Pria bertubuh kuat itu menoleh dengan agak tidak sabar dan berbicara dengan keduanya saat Xiao Yan dan Zian sedang mengobrol. Orang besar, kamu tidak perlu cemas. Pergi dan pukul dia. Tugas Anda akan dianggap hampir selesai setelah Anda menghabisinya. Zian meringkuk mulut kecilnya sebelum menunjuk ke Mu Gu yang berwajah suram tidak jauh dari sana. Dia menginstruksikan dengan suara yang tajam. Pria besar itu dan wajah Mu Gu tanpa sadar berkedut ketika mereka mendengar kata-katanya. Kamu benar-benar sangat memikirkanku. Sudah tidak buruk bahwa saya bisa memblokirnya. Jika bukan karena konstitusi saya tidak akan bisa mengalahkannya. Pria besar itu menjawab tanpa daya. Dia tampak tidak bisa berkata-kata ketika datang petugas yang diberikan Zian kepadanya. Bolehkah saya tahu siapa teman ini? Xiao Yan menatapnya. Dia tersenyum, menangkupkan kedua tangannya, dan bertanya dengan sopan. Dia dipanggil Xiong San. Saya memanggilnya orang besar. Dia adalah kepala dari 10.000 pegunungan obat ini. Hehe, semua harta karun alam di tempat ini dikelola olehnya. Zian tertawa. Keserakahan melintas di tubuhnya yang berair mata. Pria besar bernama Xiong San tanpa sadar bergidik saat mendengar kata-kata Zian. Dia memikirkan bahan obat berharga yang dimakan oleh Zian sebagai berita gembira. Orang kecil ini benar-benar seseorang yang menyia-nyiakan harta. Ketua? Hati Xiao Yan sedikit terkejut. Jika seseorang mengatakannya seperti ini, bukankah Xiong San ini akan menjadi binatang pamungkas yang dibicarakan oleh kelompok Song Qing? Teman ini, sebenarnya bukan niatku untuk menerobos masuk ke gunung ini. Orang tua saya akan meminta maaf kepada Anda jika saya telah menyinggung Anda dengan cara apapun. Namun, orang ini adalah target yang harus saya tangkap. Saya harap Anda tidak akan ikut campur. Mu Gu tidak jauh dari sana akhirnya berbicara dengan wajah muram. Meskipun level Xiong San lebih rendah darinya, kekuatan bertarungnya sangat mengejutkan. Tidak mungkin untuk mengatakan siapa yang akan mati ke tangan siapa. Xiong San memutar matanya setelah mendengar ini. Setelah itu, dia menjawab dengan kesal, Anda telah mendengar apa yang dikatakan nenek kecil ini sebelumnya. Saya harus melindungi orang ini. Mengapa kita tidak melakukannya dengan cara ini? Saya tidak akan repot-repot tentang Anda menerobos masuk ke gunung, dan Anda harus berbalik dan pergi. Bagaimana menurutmu? Sudut mulut Mu Gu bergerak-gerak. Matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Kali ini, dia berniat menangkap Xiao Yan dengan biaya berapapun. Hambatan siapapun tidak akan bisa menggoyahkan tekadnya. Dalam hal itu, Mu Gu terdiam sesaat. Kilatan sengit tiba-tiba melonjak di matanya saat dia berteriak dengan suara padat, kamu bisa pergi dan mati. Suara padat itu baru saja terdengar ketika Mu Gu melambaikan lengan bajunya. Tangan kristal itu, yang telah dipaksa kembali oleh Xiong San sebelumnya, sekali lagi bergegas keluar. Dalam sekejap, tangan itu muncul di depan Xiong San. Tangan besar itu terkepal erat, membentuk kepalan tangan yang dengan keras menghantam kepala Xiong San. Ledakan! Angin dari tinju telah tiba sebelum pukulan itu terjadi. Angin tinju yang menakutkan itu menyebabkan tanah di bawah kaki Xiong San tenggelam hampir 2 kaki meskipun jaraknya sangat jauh. Jejak tinju besar muncul di tanah. Hei, aku yang lama telah mendominasi selama bertahun-tahun. Saya belum pernah bertemu siapapun yang berani menyuruh saya pergi dan mati. Kamu pikir kamu siapa? Keganasan melintas di wajah Xiong San ketika dia melihat Mu Gu menyerang pada tanda pertama perselisihan. Tinjunya terkepal erat, dan energi kuning tua melonjak keluar dari tubuhnya. Sebuah tinju dilemparkan dengan keras, dan ia memilih metode yang paling langsung dan tidak fantastis untuk bertabrakan dengan tinju kristal besar. Ledakan! Keduanya bertabrakan dengan keras, dan riak yang menakutkan keluar dengan kecepatan seperti kilat. Semua rumput dalam radius 100 meter dipotong setengah kaki. Beberapa batang pohon raksasa ditebang. Sejumlah besar serbuk gergaji meletus dari tempat mereka pecah. Mata dan tangan Xiao Yan cepat. Ketika riak kuat itu meletus, dia memeluk Zian, dan menggerakkan tubuhnya. Setelah itu, dia bergegas ke langit, menundukkan kepalanya, dan melihat sepetak tanah kuning yang muncul di lautan pepohonan yang luas.
Dia tanpa sadar sedikit terdiam. Itu memang layak untuk pertempuran antara kelas Douzun. Kekuatan destruktif yang begitu besar telah diciptakan hanya dengan mengangkat tangan. Xiongsan akhirnya mundur 2 langkah di dalam hutan yang sekarang dipenuhi debu. Tanah bergetar setiap kali kakinya mendarat. Ini berlanjut 2 kali sebelum dia berhasil menstabilkan tubuhnya sepenuhnya. Dia segera mengangkat kepalanya, dan matanya sangat panas saat dia melihat Myugu di seberangnya. Dia berteriak, "Baiklah, ini menyenangkan." Lagi. Ekspresi Myugu menjadi gelap dan dingin. Dia melirik cakar kristal besar yang sekali lagi dikirim terbang. Orang bisa melihat retakan di atasnya menjadi lebih padat. Kekuatan bertarung Xiongsan ini benar-benar hebat. Dengan cara apa dia hanya seorang ahli yang memiliki setengah kaki ke kelas Douzun seperti yang disebutkan Song King. Dari kelihatannya, dia kemungkinan sudah maju ke kelas Douzun. Kalau tidak mungkin baginya untuk menghadapi Myugu secara langsung tanpa terlalu banyak kerugian. Xiao Yan berbicara dengan lembut. Kejutan tanpa sadar melintas di matanya ketika dia melihat pertempuran di bawah. Orang besar itu sudah maju ke kelas Douzun beberapa tahun yang lalu. Xian, yang berada di pelukan Xiao Yan, meringkuk mulutnya dan mengungkapkan beberapa informasi. Untung aku tidak mendengarkan Song King saat dia mengipasi api. Hanya memiliki setengah kaki ke kelas Douzun dan benar-benar memasuki kelas Douzun adalah 2 konsep yang sama sekali berbeda. Dengan barisan Song King sebelumnya, mereka hanya akan menyerahkan diri mereka sampai mati dengan pergi ke sana. Xiao Yan tanpa sadar memukul lidahnya saat mendengar ini. Song King ini memang tidak bisa dipercaya. Di tanah kuning yang sedang diciptakan dengan paksa, mata Myugu gelap dan padat saat dia menatap Xiongsan, yang memiliki wajah penuh dengan niat untuk bertempur. Beberapa niat membunuh juga melintas di hatinya. Tingkat kesulitan dalam berurusan dengan Xiongsan jauh melebihi harapannya. Namun, ini tidak mungkin membuatnya menyerah. Segera, tangannya yang keriput keluar dari lengan bajunya dan mulai membentuk segel dengan kecepatan seperti kilat. Lengan api iblis. Api biru tua dengan cepat meletus dari tubuh Myugu seperti gunung berapi mengikuti teriakan dingin yang dipancarkan. Itu segera melonjak ke cakar kristal besar. Dengan meningkatnya jumlah api biru tua yang melonjak ke cakar kristal besar, orang bisa melihat garis-garis di permukaan cakar besar berangsur-angsur membaik. Lengan api biru tua perlahan diperpanjang dari belakang cakar besar itu. Nyala api naik, menyebabkan lengan ini memberi orang lain semacam perasaan yang sangat dingin. Itu tampak seperti lengan dewa kematian. Ekspresi serius melintas di wajah Xiongsan saat dia melihat lengan besar dengan api berwarna biru tua berlama-lama di atasnya. Raungan rendah dipancarkan dari tenggorokannya. Tangan besar itu sedikit gemetar. Mereka yang menghalangi diri yang terhormat ini akan mati. Ekspresi dingin gelap melintas di mata Myugu. Segel tangannya tiba-tiba berubah dan lengan api besar itu segera bergegas. Setelah itu tampak seperti meteorit karena dengan kejam menabrak tempat di mana Xiongsan berada. Ruang di sepanjang jalan tiba-tiba runtuh, menampakkan banyak lubang spasial hitam gelap. Tangan api besar itu bergegas turun. Ketika jaraknya tertentu, nyala api di atasnya tiba-tiba melonjak. Tangan api besar juga membengkak karena angin. Dalam sekejap, itu telah berubah menjadi sesuatu yang hampir 100 kaki di sekitarnya. Bayangan gelap besar menutupi hutan dalam radius 100 meter. Mengaum. Xiongsan mengeluarkan raungan ganas ke langit setelah merasakan tekanan energi panas yang ditransmisikan darinya. Tubuhnya juga mulai membengkak dengan suara "swoos" saat ini. Hitam tua, rambut panjang melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Akhirnya, dia mengepalkan tinjunya yang besar dengan erat. Energi kuning tua yang mencolok melonjak keluar seperti air banjir. Pada saat ini, Xiaoshan tampaknya telah bergabung dengan gunung yang sangat besar ini, menggunakan kekuatan gunung untuk melepaskan serangan yang mengejutkan. Tangan api besar itu bergegas turun. Sesaat kemudian, itu bertabrakan dengan tinju besar Xiongsan. Gunung bergetar dan semua binatang bergetar sebagai hasilnya.